Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Gimana hari ini? Pada sehat semua? Baiklah, kita sekarang akan memulai pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan kematangan emosional. Kematangan emosional. Sebelum mengetahui pengertian kematangan emosi, apa itu emosi? Yuk kita sama-sama pelajari. Emosi adalah gejolak jiwa, pikiran dan kondisi perasaan yang meluap-luap. Kadang kita sering menyamakan emosi dengan marah. Pengertian ini tidak salah, tetapi kurang tepat karena marah hanyalah sebagian kecil dari emosi. Sedih, senang, haru juga bagian dari emosi, dan terkadang kita tidak sanggup mengendalikannya. Definisi kematangan emosional. Chaplin 1989 mengartikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan. Perkembangan emosional ditambahkan Chaplin juga kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional seperti anak-anak. Kematangan emosional seringkali berhubungan dengan kontrol emosi. Seseorang yang telah matang emosinya memiliki kekayaan dan keanekaragaman ekspresi, emosi, ketepatan emosi, dan kontrol emosi. Hal ini berarti respon-respon emosional seseorang disesuaikan dengan situasi stimulus, namun ekspresi tetap memperhatikan kesopanan sosial. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat dekat dengan kepribadian. Bentuk kepribadian inilah yang akan membawa individu dalam kehidupan sehari-hari bagi diri dan lingkungan mereka. Seseorang dapat dikatakan telah matang emosinya apabila telah dapat berpikir secara objektif. Kematangan emosi merupakan ekspresi emosi yang bersifat konstruktif dan interaktif. Individu yang telah mencapai kematangan emosi ditandai oleh adanya kemampuan di dalam mengontrol emosi maupun berpikir realistis, memahami diri sendiri, dan mampu menampakkan emosi di saat dan tempat yang tepat. Karakteristik kematangan emosional. Ada beberapa karakteristik atau tanda mengenai kematangan emosi seseorang untuk dapat menerima dirinya sendiri, menghargai orang lain, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, dan sabar. Menghargai orang lain. Seseorang yang bisa menerima keadaan orang lain yang berbeda-beda dikatakan dewasa. Jika mampu menghargai perbedaan, orang yang dewasa mengenal dirinya dengan baik, senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak menandingi orang lain, melainkan berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Percaya pada diri sendiri. Seseorang yang matang dapat menyambut dengan baik partisipasi dari orang lain, meski itu menyangkut pengambilan suatu keputusan, karena percaya pada dirinya sendiri dapat memperoleh kepuasan sehingga memperoleh perasaan bangga. Bersama dengan kesadaran tanggung jawabnya, seseorang yang dewasa belajar memperoleh suatu perasaan kepuasan untuk mengembangkan potensi orang lain dan menerima tanggung jawab. Individu yang sudah mencapai kematangan akan mampu bertanggung jawab pada jawaban perilakunya, serta selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut maju bersama-sama mencapai tujuan. Individu menyadari bahwa untuk mencapai suatu tujuan tidak mungkin bila hanya mengendalikan kerja individual. Meskipun begitu, individu tetap bertanggung jawab atas langkah-langkah yang dilakukannya. Ia mampu menerima dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai pandangan atau penilaian baik terhadap kekuatan dan kelemahannya, ia mampu melihat dan menilai dirinya secara objektif dan realistis. Individu dapat menggunakan kelebihan dan bakatnya secara efektif dan bebas dari frustasi.
Frustasi yang biasa timbul karena keinginan untuk mencapai sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. Orang yang dewasa mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik dan senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Individu tidak menginginkan untuk menandingi orang lain, melainkan berusaha mengembangkan dirinya sendiri. Berikutnya adalah sabar. Seseorang yang dewasa belajar untuk menerima kenyataan bahwa untuk beberapa personal memang tidak ada penyelesaiannya dan pencegahan yang mudah. Tidak akan menelan begitu saja saran. Yang pertama akan menghargai fakta-fakta dan sabar dalam mengumpulkan informasi sebelum memberikan saran bagi suatu pemecahan masalah. Bukan saja sabar, tetapi juga mengetahui bahwa adalah lebih baik mempunyai lebih dari satu rencana penyelesaian. Dan berikutnya, ciri-ciri orang dengan kematangan emosional. 1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri. 2. Ia memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati. 3. Ia memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain. 4. Ia memiliki kemampuan memelihara kesadaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-harinya. 5. Ia memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang, dan ia mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah dicapainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, yaitu salah satunya pola asuh orang tua. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Karena itu, keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama, tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga inilah yang akan menentukan pula pola perilaku anak. Berikutnya adalah pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian traumatik masa lalu itu akan mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Kejadian-kejadian traumatik dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Berikutnya adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Berikutnya adalah usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sajalah dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Anak-anak yang baik hati, bagaimana? Tentunya anak-anak sudah mengerti ya, bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana itu emosi, dan bagaimana mengatasinya. Untuk itu, bila ada kekurangan, Ibu mohon dimaafkan. Kalau anak-anak senang, tentu yang akan datang kita akan ketemu lagi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.